Juga mendapat informasi Pak dari di CNBC Indonesia yang kami terima, jika ketiga KIK ini juga merupakan murni dan swasta tanpa APBN, betul itu Pak ya? Ya betul sekali. Jadi memang ini semua KEK yang ada di Indonesia ini memang pembiayaan dari swasta murni. Nah untuk itu makanya pemerintah berupaya untuk memberikan insentif karena memang sama sekali tidak keluar dari APBN. Jadi dengan demikian tadi saya sudah sampaikan ya insentif-insentif yang diberikan, baik itu insentif fiskal maupun non fiskal, kemudian juga kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Nah ini yang kita harus pastikan karena kadang-kadang dalam implementasinya pemberian insentif itu nggak lancar juga. Nah untuk itu kami juga di Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mengadakan evaluasi setiap triwulan. Jadi dalam setiap triwulan itu kami melakukan evaluasi, mengundang semua KIK yang ada di Indonesia beserta dengan developernya dan juga kalau perlu dengan tenan-tenan yang ada di dalam KIK itu sendiri untuk membahas kira-kira apa permasalahan yang terjadi, bagaimana jalan keluarnya, apa yang bisa kita bantu. Jadi kita akan selalu bertanggung jawab untuk itu. Oke, baik itu strategi yang dijalankan untuk bisa menjalin kolaborasi ya Pak Betul, ya dengan swasta dan so far going good ya Pak ya. Selama ini bagus karena memang kita juga kerjasama antar kami di pusat dengan pemerintah daerah juga sebagai dewan kawasan dan juga dengan masing-masing KIK tersebut itu kita lakukan secara baik dan secara reguler. Oke Pak. Untuk KIK pendidikan ya Pak ya, tadi yang ada kerjasama dengan King's College, dengan Monash gitu ya Pak. Ini kan institusi pendidikan yang luar biasa baik dan salah satu yang mungkin terunggul di dunia gitu ya Pak ya. Ketika kolaborasi itu terjalin, itu kan pasti ada proses-prosesnya dan tidak mudah ya Pak ya. Dan mungkin juga dari pihak mereka itu tidak serta-merta langsung awam dengan idea of kawasan ekonomi khusus ini Pak. Bisa dijelaskan Pak prosesnya? Ya, jadi memang ini kita kan seperti yang saya bilang bahwa kita berusaha juga untuk menghemat devisa dari saudara-saudara kita yang mencari pengobatan ke luar negeri ataupun adik-adik kita mahasiswa yang ingin belajar sekolah luar negeri untuk mendapatkan layanan yang lebih prima, yang lebih berkualitas. Nah, dengan adanya mereka datang ke sini tentunya kita juga harus melihat level mereka juga karena mereka juga nggak sembarangan datang ke sini kan. Nah dengan tentunya dengan insentif yang sudah diberikan dan juga kita memberikan kemudahan-kemudahan tentunya itu membuat mereka menjadi tertarik. Misalnya kayak Monash ya, mereka juga mendirikan institusi pendidikan S2 di sini karena mereka melihat bahwa banyaknya pelajar-pelajar Indonesia yang mengambil level S2 ke Australia. Jadi apa salahnya kalau mereka juga membuka cabang di sini supaya juga menarik lebih banyak lagi orang bisa mendapatkan pendidikan di Monash. Kemudian juga dari KCL mereka juga punya pendapat seperti itu. Jadi dengan demikian mereka juga bisa mengembangkan sayapnya keluar dari negaranya sendiri. Jadi memang it's a win-win solution ya Pak dalam hal ini untuk institusi-institusi pendidikan yang bahkan paling unggul di dunia tersebut ya Pak. Pak, mungkin saya ingin bertanya sedikit kepada Anda dampak dari potensi ada KIK ini untuk masing-masing daerah Pak. Kan kita ketahui ya ada KIK Batam, KIK Morowali. Nah, KIK ini masing-masing seberapa besar akan memberikan dampak yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah? Tentunya pasti ada dampaknya ya karena memang kita kan mendatangkan investasi. Investasi itu akan memerlukan tenaga kerja sehingga bisa menyerap tenaga kerja baik itu di daerah itu sendiri maupun dari tempat lain. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana nanti dengan adanya KIK ini tentunya pembangunan infrastruktur juga akan lebih digiatkan dan juga pergerakan atau perputaran ekonomi daerah itu sendiri akan lebih kencang ya dengan mendatangkan lagi pendapatan bagi daerah sehingga PDRB daerah itu sendiri akan diharapkan bisa meningkat. Oke. Dan kedepannya Pak menghadapi tantangan global ke depan apa yang akan dilakukan pemerintah agar KIK ini bisa terus memberi manfaat bagi ekonomi tanah air? Ya, jadi kita di pemerintah juga berupaya seperti tadi memastikan bahwa semua insentif yang diberikan kepada para investor di KIK ini bisa terjamin, bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemerintah juga mendorong ya nantinya hilirisasi produksi sumber-sumber daya alam. Ya contohnya seperti yang di Bungku ya, yang di Morowali, bagaimana kita mendorong hilirisasi daripada nikel. Kemudian juga bagaimana pemerintah mendorong perkembangan SDM. Jadi SDM itu tidak hanya dari di daerah itu sendiri, tapi SDM dari seluruh Indonesia juga bisa ditingkatkan melalui KIK yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita juga bisa mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru.
kita lihat ada ekonomi digital, kemudian juga pariwisata. Kita punya KEK pariwisata, kita punya KEK ekonomi digital. Itu juga kita dorong supaya nanti bisa berkembang sehingga nantinya juga misalnya daerah pariwisata di Likupang, kita punya KEK Likupang untuk pariwisata. Ya. Kemudian juga ada di Tanjung Kelayang, kemudian Tanjung Lesung. Ya, itu merupakan KEK pariwisata yang sedang kita dorong nih perkembangannya. Sehingga dengan demikian selain menarik wisatawan asing, tapi wisatawan Nusantara juga akan berbondong-bondong datang ke tempat itu. Tentunya dengan menyediakan atraksi-atraksi yang tentunya sangat menarik ya.